Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta Serambi Degris pada sore hari ini. Pertama, ucapkan rasa syukur kita, alhamdulillah, atas rahmat Allah kita dipertemukan kembali di acara Serambi Degris. Dan tentunya salawat dan salam tetap tercurahkan pada cucu kita Nabi Muhammad SAW. Saya panggil Sobat Degris saja nih. Ya, alhamdulillah ini adalah season ketiga untuk acara Serambi Degris, dan saya ucapkan jazakumullah dan kasih juga kepada Kang Don Vito Ahmad. Assalamualaikum Kang. Oke, baik. Tema kita pada sore hari ini, kita mengambil tema tentang konsep hunian yang marketable. Nah, tentunya kemarin di 2 sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang analisa tentang bagaimana membeli lahan dan sebagainya, dan sudah dijelaskan oleh Mas Iqbal sebagai prinsipal arsitek dari Degree Islam. Nah, nanti bagi Bapak Ibu, Sobat Degris yang belum nonton Serambi Degris sesi 1 dan 2, bisa nanti connect di YouTube kami di Degree Islam. Nah, nanti tinggal ketik aja di situ, nanti akan muncul Serambi Degris sesi 1 dan Serambi Degris sesi 2. Nah, nanti bisa melihat, karena ini juga menjadi bagian dari lanjutan dari acara kita pada sore hari ini. Dan untuk berdasarkan waktu, kami langsung persilahkan aja sebelum masuk ke Kang Vito, saya persilahkan Mas Iqbal sebagai prinsipal arsitek Degree Islam. Monggo, Mas Iqbal. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Pada sore hari ini kita bisa berbagi kembali ya di Serambi Degris, insyaallah dengan ulasan konsep hunian yang marketable. Kita langsung saja ke poinnya di PowerPoint ya. Bisa nanti sementara dari Pak Ikri. Baik, monggo share materinya sebentar. Mohon sabar. Oke, alhamdulillah. Oke, sudah muncul? Ya, di apa namanya? Ya, membahas tentang konsep hunian yang marketable ini tentu tidak bisa dilepaskan dari pembahasan sebelumnya, ya ini kaitannya dengan mikroarsitektur termasuk juga mesoarsitektur. Karena ketika kita membahas tentang pasar, itu berkaitan dengan hal-hal di luar site, hal-hal yang sifatnya non fisik. Maka oleh sebab itu kita akan bisa mengetahui apakah konsep hunian yang marketable itu seperti apa ketika kemudian kita bisa menerjemahkan keinginan pasar yang diharapkan. Nah, setelah nanti kita akan mengulas beberapa poin tentang prinsip-prinsip value-value di dalam desain begitu. Kemudian juga katanya dengan aspek pasar. Next. Ya. Di pembahasan terkait bagaimana kemudian konsep hunian yang marketable, tentu tidak bisa
Yang pertama dilepaskan dari pembahasan lokasi. Ini yang sudah kita bahas di mikro arsitektur kemarin, juga mikro arsitektur ya, bahwasanya radiusnya kurang lebih 5-10 km. Dari apa? Dari titik-titik aktivitas sehari-hari dan dari akses penghubung aktivitas sehari-hari. Jadi akses penghubung ini bisa kemudian jalan tol, karena kan orang-orang sekarang ini kan juga menjadikan kendaraan pribadi kan juga sebagai sarana penghubung di luar transportasi massal gitu. Apalagi kemudian kondisi pandemik ini tentu pilihan untuk menggunakan kendaraan pribadi lebih menjadi pilihan gitu. Nah, ini sudah kita bahas, sedikit kita singgung juga kaitannya dengan lokasi, ini pengaruh. Setidaknya radiusnya maksimal sampai 10 km ya. Sehingga kemudian kita ketika hendak konsep hunian mau dibuat apa sih? Konsep huniannya kita harus definisikan dulu gitu pasarnya, setidaknya di radius tersebut 5-10 km. Ini ada siapa saja, kemudian termasuk nantinya kaitannya dengan menentukan tipologi dari kawasan tersebut. Ini mau dibuat seperti apa konsepnya, itu nanti akan ditentukan juga aspek radius tersebut. Selain itu juga bisa jadi akses itu sudah tidak pada level meso lagi, tapi juga tidak pada level mikro lagi, tapi juga level meso, bisa jadi antar kota. Makanya kemudian di situ ada bagaimana radius itu berlaku pada aktivitas sehari-hari dan juga akses penghubung aktivitas sehari-hari. Misal dekat dengan tol sehingga menghubungkan akses dari Bogor misalnya ke Jakarta, atau kemudian dari kalau di Jawa Timur daerah Lawang ke Surabaya, kemudian daerah Pasuruan ke Surabaya. Nah, ini kan akses penghubung aktivitas sehari-hari. Jadi itu juga menjadi catatan tersendiri. Kalau kemudian lingkungan di sekitar kita ini sudah banyak ini ya, sudah banyak poin-poin yang kemudian itu mensupport aktivitas sehari-hari kita, pasar, sekolah, atau kemudian kalau lingkungan sekitarnya tidak ada, ya opsinya bisa menciptakan kawasan gitu, kawasan yang besar yang di situ ada hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Misal di kawasan itu ada sekolah, kemudian di kawasan itu ada pasar, kemudian juga tersedia kantor-kantor. Jadi seperti mini kota kecil, di kota kecil. Kalau di Surabaya ada namanya kota satelit. Nah, itu kaitannya dengan lokasi strategis. Tentu ini akan mempengaruhi konsep hunian nantinya akan marketable atau tidak. Next. Ya, next. Kemudian konsep hunian yang responsif ya terhadap konteks dan isu. Nah, ini tentu akan menjadi lebih bisa menarik pasar gitu. Maksudnya terhadap konteks dan isu itu seperti apa? Ya, misal konsep desain yang merespon hasil inventarisasi karakteristik lah. Maksudnya inventarisasi karakteristik lahan itu seperti apa? Apakah tanahnya itu berkontur ataukah tidak? Nah, itu yang pertama. Kemudian, apakah tanahnya itu
di tanah yang rawa atau tanah sawah itu. Mohon maaf Mas Iqbal, mungkin HP-nya satunya dimatiin atau mungkin laptopnya di feedback soalnya. Mantap. Oke. Masuk ya? Ya, masuk. Nah, konsep hunian yang responsif tadi, konsep desain yang meresponsif inventarisasi karakteristik lahan. Kadang kemudian ketika kita membuat konsep gitu pada hunian yang hendak kita rancang, ya, kita rencanakan itu kan penting untuk melakukan inventarisasi sehingga kemudian mampu merespon apakah kemudian dari aspek tadi konturnya sehingga kita bisa memperlakukan dengan tepat ya. Kalau berkontur itu kan kalau mau di cut and fill secara rata ini kan juga aspek biaya ya. Tentu kemudian bagaimana yang tepat adalah kita bisa memanfaatkan kontur itu. Karakteristik yang lain adalah kaitannya dengan arah matahari, ya, pergerakan matahari. Pergerakan matahari ini apakah nantinya bangunan atau rumah yang kemudian kita rancang itu langsung berhadapan dengan matahari barat atau timur, ataukah kemudian berhadapan dengan matahari utara selatan. Nah, ini tentu akan menghasilkan satu penyelesaian desain yang berbeda. Tentu akan menghasilkan penyelesaian desain yang berbeda. Jangan sampai kemudian begini, karena berharap agar jualannya itu cepat, ya. Kadang kan ketika proses seperti ini kan yang penting jualannya dulu. Ketika berpikir tentang jualannya dulu mungkin cepat, tapi belum tentu kemudian cepat laku juga. Belum tentu cepat laku juga. Apalagi kemudian kaitannya dengan rumah lah. Rumah misalnya. Kalau menghadap ke sisi utara selatan yang dijadikan referensi, nah ini juga sebagai insight ya. Jadi ketika kita hendak desain rumahnya itu seperti apa, gitu. Kadang kan kita buka referensi itu salah satu caranya dengan buka referensi. Ini bagus ini. Yang kacanya besar itu kelihatan lebih lapang dan sebagainya. Yang banyak kisi-kisinya ini kesannya rumput. Gitu. Ya udahlah, saya kayaknya nih klien atau cabui itu calon buyer itu suka yang lapang gitu, yang kacanya besar-besar gitu. Nah ini kalau pas berhadapan pada matahari barat ya, atau timur itu kemudian terasa penghuni itu akan terasa kok ini ya sumuk ya ternyata. Jangan sampai ketika sudah ada rumah contoh menghadap ke arah yang seperti itu, nah ini jadinya tidak laku lagi gitu. Karena menjadi pertimbangan tersendiri. Termasuk kemudian aspek pasar, aspek market. Ini juga menjadi menjadi satu pertimbangan juga ya, aspek pasar. Bagaimana kemudian yang pasar yang tidak definisikan itu seperti apa? Apakah yang itu memang misal aspek desain ya, selera desain, apakah yang itu industrial, ataukah kemudian yang dia itu klasik, ataukah dia yang suka yang ornamen begitu. Nah ini tentu kadang kita melihat keinginan pasar itu
dengan cara pandang kita. Oh, saya suka yang begini, ini bagus ini karena saya suka. Tapi belum tentu yang kita suka itu disukai pasar. Kadang-kadang tidak sedikit yang seperti itu. Saya suka yang bentuknya begini, tapi belum tentu desain atau selera desain seperti itu disukai pasar. Makanya kalau ditanya yang lagi disukai pasar itu apa? Ya bisa diriset ya. Bisa ditanyakan kepada target yang sedang disasar. Apakah kemudian dengan melihat kompetitor yang sekiranya mana yang laku lebih banyak dari aspek selera, ataukah kemudian dengan tes pasar ya, lempar desain dulu gitu, kira-kira responnya bagaimana gitu. Itu yang bisa dilakukan. Jadi apa namanya, selera desain itu juga kaitannya akan mempengaruhi konsep desainnya nanti. Makanya kalau ditanya apa namanya, di sini suka yang seperti apa ya? Ya kita kembalikan kepada apa namanya, klien gitu. Ini ownernya karakteristiknya seperti apa sih? Itu tentu akan kemudian mempengaruhi dalam proses kita menentukan desain. Nah, kemudian juga kaitannya tentang isu habit di dalam rumah. Apakah terbiasa dapurnya di depan, ataukah kemudian dapur di belakang? Ini kan juga kaitannya sama itu. Ataukah kemudian kebiasaan apa namanya, ada ruang tamu, ataukah tidak ada ruang tamu? Ya, ini juga salah satu isu yang perlu kemudian disikapi dengan tepat. Next. Bisa dibantu di nah. Jadi berbeda-beda. Tadi ke gambar dulu. Jadi tentu akan berbeda-beda. Kemudian juga merespon konteks saya tadi ya, lahan kontur ataukah tidak. Itu tentu akan menjadi satu presiden tersendiri gitu. Kemudian juga selera desain tadi ya, tidak hanya aspek eksterior tapi juga aspek interiornya gitu. Nah, tentu ada yang suka compact gitu kan. Ini sangat bergantung dari apa namanya, experience calon apa namanya, calon buyer. Ini tergantung experience dia. Kalau orang urban dibandingkan dengan orang-orang yang di daerah, tentu melihat desain, ya penerimaan, misalnya lebar 5 meter, lebar 6 meter. Ya. Kalau orang urban mungkin bisa menerima, karena apa? Dihadapkan pada realitas lahan yang mahal. Tapi kalau di daerah, misal di kampung saya di Kudus, lebar 6 itu udah dikatain gitu. Rumah lebar 6 ini rumah apa kandang gitu ya. Di Kudus seperti itu. Karena memang lahannya masih terjangkau. Gitu. Jadi tentu kita tidak bisa mengcopy paste begitu saja. Tidak bisa mengcopy paste satu konsep yang bisa jadi itu lagi viral di metropolitan, kemudian kita paste di daerah, belum tentu. Termasuk kemudian tata ruang interior. Interiornya misal developernya apa namanya, memberikan penawaran full furnish. Nah ini orang-orang yang apa namanya, orang-orang daerah mungkin masih melihat di flat TV yang gede itu kan menyimpulkan apa, jadi simbol wah ini ada orang berada gitu ya. Di flat TV gede-gede gitu, lemarinya besar-besar, ukiran mungkin. Tapi bagi mindsetnya perilaku orang-orang urban juga seperti itu, karena waktu kerja itu sudah tinggi ya, ya. Kayaknya berangkatnya itu matahari belum muncul, pulang itu ya, matahari sudah tenggelam, seperti nggak melihat matahari sama sekali, seolah-olah seperti itu. Tentu aspek-aspek dengan banyaknya ukiran itu tidak menjadi pilihan, karena untuk melakukan apa namanya, maintenance rumah ini juga jadi lebih berat gitu, daripada menggunakan perabot yang simple gitu, yang kesannya ringan. Makanya pilihan-pilihan
apa yang memberikan kesan luas itu jadi pilihan. Makanya kayak ini ya, kayak apa namanya, dekor rumah yang jual furni, kemudian pro design, itu tentu jadi pilihannya orang-orang urban. Kalau di apa namanya, di daerah ya, pilihannya kayu gitu ya, kayu yang solid dan sebagainya, masih seperti itu. Bahkan kalau ngomong apa namanya di depan apa kasur itu, kalau nggak kayu itu rasanya nggak marem. Kalau nggak ada lemari itu nggak marem. Tapi orang urban tentu berbeda melihat, karena ada pilihan furnitur kasur yang itu bisa folding, bisa dibuka tutup, yang itu bisa difungsikan sebagai apa? Sebagai ruang simpan pakaian. Jadi lebih simple, lebih kelihatan lebih lapang. Karena memang dengan lahan yang kecil itu kita harus pinter-pinternya mensiasati ruang yang kecil juga supaya kesan lapang tetap didapat. Ini tentu harus bisa merespon konteks dan isu agar pasar yang kita bidik itu tertarik. Mas Iqbal, bisa dipersingkat penyampaiannya? Mohon maaf. Ya, next. Yang ketiga, katanya dengan target market seperti klik sekalian. Jadi ketika kita apa namanya konsumsi yang marketable itu seperti apa ya, intinya bisa mendefinisikan pasar. Apakah kemudian cenderung mempertimbangkan pasar yang middle low ataukah pasar yang middle high? Apakah pasar yang di bawah 500 juta atau yang 1 M? Ini tentu akan mempengaruhi juga bagaimana kemudian kita memilih desain. Tentu berbeda pendekatan antara desain di bawah 500 juta dengan satu M itu tentu berbeda. Termasuk juga aspek lingkungan. Nah, ini mungkin rekan-rekan memiliki experience yang berbeda-beda ya, berbeda-beda di dalam menjual apa namanya rumahnya. Ya. Kalau yang pernah apa namanya saya dan tim alami ya di awal-awal properti itu jualnya itu harganya ya di atas 1,2 itu yang dilihat apa? Yang dilihat itu bangunannya ini sudah berdiri atau enggak, lingkungannya sudah terbentuk atau enggak. Nah, ini tentu akan berbeda ya. Kalau kemudian pasar itu di bawah 500. Kalau 1 M itu lingkungannya gimana sih? Faktor lingkungan itu yang menjadi salah satu penentu. Makanya merencanakan lingkungan ini juga penting untuk diperhatikan. Sehingga tepat tidaknya harga hunian kita itu akan ditentukan oleh lingkungan yang ditawarkan, termasuk juga desain rumah. Next. Yang keempat, diferensiasi ya. Kalau kemudian tadi sudah apa namanya sudah ditentukan marketnya siapa, tinggal kemudian dibuat diferensiasi dari kompetitor menjadi pembeda daripada kompetitor. Misal kita jualan yang 1 M ke atas, 1 M ke atas. Nah, kompetitornya ini gimana? Kita lihat aja kompetitor sekitar. Ternyata dia yang menawarkan bangunan 2 lantai. Kita tambahi value lebih, 2 lantai plus rooftop. Apalagi setelah apa namanya transisi di fase pandemik ini, rooftop juga jadi pilihan relaksasi ya, healing. Jadi healing berarti penghubung. Kalau kemudian berikutnya apa yang bisa dijadikan selain rooftop? Full furnish. Ditawarkan full furnish. Jadi beli rumah sama isinya, sama interiornya maksudnya, bukan sama rumah beserta tangganya, tapi sama interiornya sudah tersediakan. Jadi orang pindah itu masuk rumah itu bawa koper doang.
Atau kemudian value-nya dengan sistem smart home. Smart home ini juga bisa jadi satu pilihan. Tentu selain hal wajibnya adalah akad yang satu. Nah, ini adalah empat hal yang kemudian bisa dijadikan beberapa sebagai insight ya, bagaimana supaya hunian itu bisa marketable. Insya Allah nanti selanjutnya akan ditambahkan oleh Kang Tito yang lebih detail. Semoga saya kembali ke Mas. Baik, alhamdulillah tadi Mas Iqbal sudah menjelaskan ya, ini mereview juga materi yang sebelumnya yang pernah dibahas di tampilan kemarin. Jadi kita review lagi. Nah, alhamdulillah Syekh Don Vito sudah muncul. Assalamualaikum, Kang Vito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya berjumpa juga ini di acara Serambi The Kris nih. Masya Allah, alhamdulillah. Ini karena pakai tethering, lagi di kantor marketing yang di Bekasi, jadi tiap ada telepon masuk dia putus. Siap. Iya, Kang. Baik, ini Kang, tadi kan Mas Iqbal sudah menjelaskan tentang beberapa pembahasan tentang konsep hunian tadi. Betul. Nah, sebetulnya bagi Kang Vito sebagai seorang developer nih, sebetulnya apakah penting sih konsep hunian ini, Kang? Karena kan kalau kita lihat, apalagi dengan properti syariah ini kan, dengan tagline tanpa bank, tanpa riba ini kan sudah sangat menjual. Kan yang penting jualan rumah saja. Nah, gimana Kang Vito? Monggo. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya cuma share ya, jadi nggak berusaha menggurui siapapun karena kita sama-sama belajar di sini. Dan apalagi The Grace yang memang ahlinya dalam urusan desain mendesain dan membuat konsep. Nah, kalau dari sisi developer sebenarnya developer itu tentunya butuh banget sama yang namanya konsep. Karena sekarang udah nggak bisa cuma sekadar jualan rumah. Kenapa nggak bisa jualan rumah? Karena tadi Kang Iqbal juga sempat nyinggung-nyinggung tuh. Ketersediaan lahan di kota-kota besar itu semakin kecil. Nah, semakin kecil jumlah lahannya, harganya makin luar biasa gitu. Ya, kemarin saya juga sempat lihat rumah di Jakarta Timur ya, itu tanahnya cuma 37 sampai 50. Harganya sudah 1,2 miliar. Nah, sekarang soalnya memang orang nggak punya pilihan gitu. Kalau harus beli rumah di kota Jakarta ya, untuk bisa dapetin lahan-lahan yang optimal, lahan dengan ukuran yang normal, tentunya orang harus siap dengan duit yang cukup banyak gitu. Contoh di daerah Tebet aja tanah di pinggir tanah kosong gitu ya, kaflingan, rumahnya udah hancur gitu, jalannya cuma satu mobil tapi di Tebet ya, wilayah Tebet Timur. Harga tanahnya udah 20 sampai 25 juta. Gitu. Jadi bisa dibayangin kalau tanahnya ukurannya 90 kali 20 juta aja gitu. Udah 1,8 miliar tanahnya. Betul, aja gitu. Nah, kalau nggak bisa diakalin dengan konsep-konsep yang menarik, tentunya akan lebih sulit untuk bisa dibeli sama konsumen gitu. Nah, makanya akhirnya muncullah konsep-konsep yang menarik gitu. Walaupun di tanahnya cuma 37 sampai 50, tapi bisa dapat rumah dengan harga di Jakarta yang terjangkau tadi 1,2 miliaran. Nah, rumahnya dibikin 3 lantai atau 2,5 lantai dengan konsep tadi yang digambarin juga sama Mas Iqbal. Ada rooftopnya, terus kemudian ada kadang pakai lantai mezanin, jadi 2,5 lantai. Nah, sehingga konsep-konsep ini bisa diterima sama masyarakat, terutama masyarakat urban. Kalau di daerah saya belum terlalu paham gitu ya, pastinya karena lahannya masih cukup banyak. Kebanyakan beli rumah-rumah dengan luasan tanah yang umum, kemudian desainnya mungkin menyesuaikan tapi lebih ke arah modern gitu kan. Nah, konsep ini penting karena kita kebanyakan di teman-teman developer properti syariah atau yang nggak pakai bank ini ya, biasanya mulai lahannya itu dengan kondisi lahan terbuka. Jadi pematangan masih dilakukan minimalis, rumah contoh kadang butuh waktu untuk dibikinnya sebelum di launching gitu kan, setelah di launching projectnya, sehingga butuh konsep yang
lengkap gitu. Nah, konsep yang lengkap ini dilengkapin juga dengan skema pembelian yang sesuai syariat ya. Kemudian juga dengan fasilitas yang bisa menunjang aktivitas umat muslim, tentunya akan jadi daya tarik. Makanya penting tadi untuk dari awal konsepnya ditentuin apa gitu. Apalagi kalau udah lahan cuma 1.000 tuh pusing tuh bikin konsepnya. Gitu. Betul, Tapi betul. untungnya ada Pak Epri kan, jadi bisa dibantu. Masya Allah. Lahan 1.000 jadi cakep gitu. Gitu. Jadi kalau soal konsep, kalau menurut saya penting banget karena proyek-proyek kita yang bisa dijual dalam waktu cepat dan dalam waktu secara optimal justru yang dikonsepkan dengan baik. Salah satu contohnya dulu ada Kencana Hills Cilebut ya. Itu salah satu yang dikonsep sama The Grace juga. Alhamdulillah itu serapannya dari pasar bagus banget gitu. Terus Alisan Residence 3 yang di Cinangka itu juga serapannya bagus gitu. Terus kita ada Alisan Residence 1 itu alhamdulillah juga walaupun terjualnya durasinya cukup panjang tapi begitu sudah jadi konsumennya puas. Gitu. Jadi memang konsep dari awal itu penting banget dan developer kalau udah nggak pakai konsep udah repot gitu. Nanti di tengah berubah begini, berubah begitu. Nah, kita termasuk yang beberapa kali melakukan perubahan radikal ya. Ya proyeknya udah dipasarin nggak laku 3 bulan, 6 bulan ya udah konsepnya rubah gitu. Konsepnya rubah ternyata begitu dirubah kejual cepat gitu. Jadi ya memang dari awal nih perlu dipikirin matang-matang lah desainnya, terus fasos-fasumnya, terus lebar jalannya, konturnya mau kayak apa biar nggak jadi masalah di kemudian hari gitu. Kan kalau harus ngerubah desain lagi akhirnya makan waktu, makan biaya, terus juga kadang-kadang ngebuat mitra-mitra kita jadi hilang percaya gitu. Ya, baik, alhamdulillah. Sebentar Kang Vito, saya mau menyapa Sobat Degris dulu. Sobat Degris, monggo kalau ingin bertanya bisa melalui chat juga, tulis saja chat, nanti kita akan baca, atau kalau nanti bisa bertanya langsung, tapi kita masih pembahasan di diskusi dulu dengan Kang Vito. Baik Kang, saya lanjutkan lagi ini. Sebetulnya gini, kalau menurut Kang Vito nih pada saat ini ya karena ada kondisi pandemi ya, itu sebetulnya sekarang konsep hunian yang marketable untuk dengan kondisi sekarang ini bagaimana nih? Mumpung ini saya lihat beberapa Sobat Degris yang gabung ini kan juga para developer ya. Mungkin Kang Vito bisa kasih bocoran nih dengan kondisi pandemi. Ini berat ini. Karena sebenarnya untuk si desain ini ya, yang kalau yang mau marketable biasanya nomor 1 dia punya tampilan estetik yang bagus tapi umum gitu. Artinya bagus, dia bisa diterima sama masyarakat. Contoh ada beberapa desain-desain itu yang akhirnya ditolak sama market karena desainnya mungkin terlalu berlebihan. Nah, berlebihan ini dalam maksudnya apa? Contoh ada salah satu perumahan ya, itu di daerah Bekasi ya. Masyarakatnya target marketnya adalah kelas menengah dan menengah bawah gitu. Terus dia pakai desainnya terlalu futuristik, desainnya industrialis, kemudian rumahnya itu nggak kelihatan kayak rumah dari depan gitu, dia kubikal. Nah, karena marketnya di situ biasa beli rumah 300 jutaan atapnya atap pelana, begitu dapat rumah kayak gitu marketnya bingung gitu. Ini rumah sebenarnya kok tinggi banget tapi cuma 1 lantai, terus bentuknya kenapa cukup kotak gitu. Akhirnya itu project mangkrak selama 2 tahun. Gitu. Jadi karena marketnya bingung. Nah, akhirnya dirubah fasadnya sama developer baru yang akuisisi. Ini qadarullah karena beberapa kali lewat daerah sana ya, tiap kali mau ke rumah tekawan. Nah, sekarang barangnya justru sudah habis. Nah, bisa habisnya itu kenapa? Karena dia rubah fasadnya yang tadinya nggak ada atapnya sekarang dibuat atap pelana gitu. Atap pelana tapi tetap tertutup sama fasad yang kotak. Gitu. Jadi setelah dibuat seperti itu, justru market bisa nerima karena ternyata ya itu tadi ada kesan kadang-kadang
market itu belum siap dengan desain-desain yang apa namanya futuristik, tapi ternyata mereka nggak memahami bahwa itu adalah sebuah estetik gitu kan. Iya, nah, betul. Akhirnya nggak bisa diserap. Nah, kemudian kalau desain-desain yang marketable sebenarnya ya kekinian gitu. Kita mau tentuin target marketnya siapa dulu nih. Kalau misalnya contoh target marketnya keluarga gitu ya, kita punya referensi contoh kayak di Grand Alisan Premier yang di Bekasi ya. Nah, itu rumah tipe Tabebuya yang ukurannya 60-72 ya. Ini anak kasih lihat dikit. Nah, itu desainnya tutupan sama apa namanya? kulkas. Nah, itu disukain banget sama konsumen yang datang gitu. Jadi konsumen yang datang itu kita kasih opsi pilihan, ada tipe yang lebih kecil, itu nggak diambil gitu. Rata-rata yang datang senangnya itu. Gitu. Begitu melihat rumahnya kelihatannya luas, di bagian bawahnya ruangnya lebar gitu, ruang tamunya. Kemudian ada taman lagi di belakang, di depan ada tamannya. Terus kamar full di atas ada 3. Nah, itu ternyata fungsionalnya dapet gitu. Nah, maka selain nilai estetik, terus kebiasaan masyarakat di sana senangnya atau ngelihat rumah yang seperti apa, itu perlu diperhatiin. Nah, selain itu juga fungsi ekonomisnya gitu, karena developer ini kan nggak bisa dipungkirin kan, kalau harga tanahnya murah, harga bangunannya lebih mahal. Contoh misalnya main rumah harga 300 jutaan gitu kan, rumah 300 jutaan biasanya tanahnya tuh kan cuma sekitar 2 sampai 3 juta per meter. Iya. Gitu. Nah, bangunannya sendiri 1 lantai udah 3 juta gitu. Begitu dibikin 2 lantai jadi ngeluarin duit 3,5 sampai 4 juta. Nah, sehingga harga rumahnya jadi kekatrol cukup mahal. Gitu. Nah, itu juga mesti diperhatiin fungsi, sensitivitas terhadap harga, kemudian marketnya seperti apa, sehingga market bisa nyerap produknya dengan baik. Nah, salah satu contoh lagi itu kita kerjain rumah di di Jati Asih ya, itu namanya Iza Residence ya. Itu ukuran tanah cuma 35 gitu, terus bangunannya 60 meter. Nah, itu fungsional banget gitu, dan itu serapannya cepat, 1,5 bulan, 2 bulan 6 unit habis terjual gitu dari total 8. Nah, yang 8-nya ukurannya normal, harganya udah sama kayak rumah-rumah di sekitaran gitu. Nah, pada saat harga tanahnya kita jual udah 6 juta semeter, terus bangunan 2 lantai cuma 4 juta, ya bangunannya diluasin. Gitu. Jadi tanahnya cuma 35, bangunan 60. Ternyata begitu dikombinasikan seperti itu, harga jual dapat harga jual optimal. Ketemu tuh harga jual awalnya 500 jutaan sampai 625. Nah, itu rumah 2 lantai di Jati Asih pada saat itu paling murah harganya 750. Nah, jadi begitu dibilang ada rumah 2 lantai di Jati Asih harga 500 jutaan, orang datang. Gitu. Jadi memang ya kalau dibilang tadi yang marketable seperti apa, analisanya banyak gitu. Jadi dianalisa mendalam, dicek harga tanahnya, dicek harga bangunannya, dicek juga market senangnya kayak apa. Ya, mungkin kalau tahu ada proyeknya Pak Bahar sama Pak Beni itu ya di Bintaro juga, ya itu tanah cuma 40, bangunannya 65 gitu. Dan itu terjual sampai 85% cuma dalam waktu 2,5 bulan. Baik. Gitu. Jadi artinya kalau memang benar-benar mau orientasinya market, ya segmen marketnya ditentuin dulu, mau diincar siapa. Gitu. Habis itu baru turunannya ke bawah. Siap. Baik, saya sapa dulu Mas Iqbal. Untuk Sobat Degrees yang ingin bertanya bisa melalui chat, silakan ditulis chat di situ. Nah, sebelum nanti saya buka pertanyaan untuk peserta Serambi Degrees pada sore hari ini, Kang Iqbal, ini Kang, tadi kan Kang Vito sudah menyampaikan nih bagaimanakah konsep hunian yang marketable tadi dari sisi pandangan developer. Nah dari Kang Iqbal sebagai seorang arsitek nih, bagaimana sih mensiasati konsep hunian untuk lahan tadi sudah disampaikan oleh Kang Vito nih dengan harga yang sudah mahal dan sebagainya. Sebetulnya poinnya apa sih yang harus ada supaya muncul dalam konsep hunian itu supaya
ya itu tadi, kalau developer kan selalu berpikirnya marketable, yang bisa menjual. Monggo Pak. Ya, ini sebenarnya jawabannya. Tapi saya coba ini memberikan pandangan. Misal ketika kita di tempat yang sudah tinggi, itu tentu kita bisa mensiasati dari apa namanya pilihan lantai, apakah satu lantai atau dua lantai. Kalau harga tinggi kita di satu lantai, itu pertama orang melihat harga itu satu lantai. Tapi kalau kemudian kita siasati dengan menjadi dua lantai, jadi kan kalau kita sebenarnya secara prinsip antara membangun satu lantai dan dua lantai itu masih lebih murah dari segi meter perseginya itu kalau dua lantai. Meter perseginya ya, kita melihat per meter persegi. Bahkan tiga lantai itu lebih murah per meter perseginya daripada kalau apa namanya dua lantai. Nah, pun begitu dengan luasan tipe. Antara tipe 30 dengan 45 itu sebenarnya nggak terlalu selisih banyak. Jatuhnya bisa lebih murah HPP-nya di tipe 45. Nah, aspek-aspek yang bisa disiasati ketika lahan itu mahal, itu ada aspek bangunannya. Apakah kemudian kita, pada intinya bagaimana kita membuat harga yang kita tawarkan itu menjadi rasional bagi pasar. Bagi calon pembeli itu menjadi rasional. Kita mencoba merasionalisasi. Kalau satu lantai harganya misal dihitung-hitung begitu, dimasukkan ke analisa, kemudian 300 juta satu lantai tipe 45 gitu, misal ya. Kita naikkan bagaimana kemudian harganya itu menjadi 300 apa namanya 400 juta misal, tapi dua lantai yang dia dapat. Tipenya ya ditambah lagi 45 menjadi 60, tapi orang lihat ini besar, hanya nambah sekian itu dapatnya dua lantai. Nambah 100 dua lantai itu hal-hal yang bisa kemudian dilakukan siasat itu kalau kita dapat harga itu sudah mahal. Nah, itu bisa coba diotak-atik di cash flow-nya nanti akan terganggu. Jadi antara bagaimana mensiasati lahan yang itu memang sudah mahal. Nah, kalau kemudian sudah kita lakukan, sudah diotak-atik tetap mahal dari kompetitor, ya kita bisa ambil opsi apakah kita tetap lanjut, ataukah maksudnya kita tinggalkan lahannya, ataukah kita lanjut dengan value, diberikan value lebih. Dengan smartphone, dengan adanya rooftop misal, kalau dua lantai harganya kompetitor 2M misal, kita tambah rooftop ya, walaupun harga yang dijual 2,2 tapi ada rooftop, begitu tentu akan menjadi case yang berbeda. Atau kemudian di situ sudah rooftop ditambah full furnish. Yang penting itu sebenarnya ini nanti sebenarnya bahasnya ini ya, pada proses yang bisa membantu mengekonomiskan, mengoptimalkan biaya itu ya nanti di HPP sebenarnya. Ya, bagaimana kemudian kita memahami juga, katanya kalau harga jual itu kita paham, kita itu kulak di mana. Kalau kita untuk mendatangkan material itu lebih mudah, dengan bata merah kita jangan ambil bata ringan. Kalau itu dihitung-hitung kosnya untuk mendatangkan ke satu daerah itu lebih mahal. Jadi kita perlu memahami ini tadi ya, kita bahas tentang konteks lokalnya site itu berada. Kalau misalnya di daerah dekat Bengawan Solo itu kan pasir murah, atau kemudian di daerah situ kata itu bikin sendiri warganya, masyarakat bikin sendiri. Kita nggak perlu apa namanya, kita bisa mengesampingkan penggunaan bata ringan. Kalau di apa namanya mendatangkannya itu biayanya lebih mahal. Nah, itu hal-hal yang bisa disiasati dari aspek APP pada bangunan. Tapi kalau dari segi pasar itu tadi, pertama kita mainkan dua lantai itu, sehingga seolah-olah menjadi rasional, merasionalisasi harga, kemudian ditambahkan nilai tambah.
menjadi different dari kompetitor. Nah, itu poinnya Pak Ebri gitu ya. Baik, alhamdulillah. Jadi ada tambahan view, tambahan hal yang terkait dengan konsep hunian yang marketable. Silakan bagi yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand. Nah, mungkin bagi Sobat Degris yang ada di Serambi Degris bisa raise hand. Mas Denny, apa bisa dibuka ini? Sudah ya? Sudah. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya dari peserta Serambi Degris, silakan. Atau mungkin bisa chat juga. Nah, di chat ini silakan. Oh, ini dari Pak Fendi. Nah, ini ada chat yang masuk dari Pak Fendi. Gimana sih cara melakukan riset pasar dan riset konsep sesuai selera pasar? Nah, mungkin dari Kang Vito dulu nih. Gimana, Kang? Insya Allah. Sebenarnya caranya ada beberapa metode yang bisa dilakuin. Metode yang pertama adalah metode paling gampang adalah metode ngecek kompetitor. Cari dalam radius 2 kilo dulu, ya kan? 2 kilo memutar sampai 5 kilo memutar, perumahan yang laku kayak apa? Dan itu biasanya yang laku kecepatannya dalam waktu 6 sampai 12 bulan dengan asumsi perumahannya rata-rata luasannya ada 50 sampai 100 unit gitu ya. Yang laku di situ seperti apa? Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai konsep untuk desainnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau udah di daerah-daerah kita masuk ke tanahnya yang mahal, maka ya kitanya harus cari konsep sendiri. Kira-kira yang mau beli siapa sih tadi gitu. Jadi dilihat marketnya siapa nih. Pasarnya ya, Kang ya? Ya, pasarnya kita lihat juga ke sekitaran, cek kompetitornya yang beli siapa kebanyakan. Dan sebenarnya di properti syariah itu marketnya udah jelas sih. Kalau hunian tuh yang beli rata-rata 25 sampai 40 tahun. Itu rata-rata di situ usianya. Terus tinggal dilihat lagi segmennya, segmen yang harganya berapa nih. Kalau segmen harganya 300 sampai 500 jutaan gitu misalnya ya. Kalau di Jabodetabek kan harga umum segitu tuh. Nah, kalau segmennya segitu berarti kan daya belinya sekian gitu. Berarti dia paling cari rumahnya rumah-rumah satu lantai gitu. Terus kalau misalnya segmen menengah atas gitu kan, yaitu beli rumahnya udah harga 600 sampai 1 miliar. Nah, 600 sampai 1 miliar nih mau rumahnya kayak apa? Nah, kalau memang usianya 25 sampai 40 tahun, rata-rata sudah menikah, anak 1 sampai 3. Berarti kan udah jelas tuh kebutuhan kamarnya berapa, bisa 2, bisa 3. Nah, kalau tanahnya 60 dibikin 2 lantai, berarti kan tipenya paling umum 60-60. Nah, gimana caranya supaya 60-60 bisa muat untuk orang yang butuh 3 kamar gitu. Nah, berarti di atas kamarnya 2, di bawah 1 gitu. Atau di atas 3-3-nya tapi 2 kecil, 1 besar gitu. Di bawah jadi lega. Nah, ini ukuran-ukuran seperti ini tentunya mesti dipertimbangkan dengan masak-masak gitu supaya produk kita bisa diserap pasar dengan baik gitu. Karena sekarang nggak bisa dipungkirin dalam situasi kayak gini nih, bikin produk yang mudah diserap market itu akan bisa jadi salah satu solusi jualannya cepat. Gitu. Itu sih Pak Eprik. Ya, baik Kang Vito. Mungkin dari Mas Iqbal ada yang menambahkan? Ya, sudah terwakili. Oleh Kang Vito ya. Baik. Jadi memang yang penting itu kita harus sudah tahu target pasar kita itu kita mau menembak segmen yang mana ya, Kang Vito ya. Iya, betul. Jadi sudah harus tahu, dan karena kembali lagi juga tadi Mas Iqbal sampaikan, kembali lagi adalah HPP dari tanah itu sendiri. Sudah berapa ini harganya? Nah, kalau udah ketemu kayak gitu, wah ini harus siapa target pasar kita yang harus kita akan jual seperti itu. Nah, ini. Baik. Silakan kalau ada yang bertanya lagi sebelum kita lanjutkan diskusinya kita sore ini.
semakin menarik ini pembahasannya, karena memang ke depan insya Allah ada request juga sih, tolong dong dibahas tentang konsep hunian yang harga 1M. Nah, nih. Kang Vito ini mungkin ada sedikit gambaran nih Kang, sebetulnya konsep hunian kalau sudah 1M itu gimana nih? Kita justru sekarang hindarin yang harganya segitu. Marketnya sekarang yang lagi asik kalau Jabodetabek itu 600 sampai 900. Kalau udah 1M itu segmennya ganti. Nah, kalau udah 1M itu orang ekspektasinya cukup banyak ya, kecuali kalau udah masuk ke Jakarta karena harga tanah udah mahal, jadi 1M itu udah hal yang biasa gitu. Tapi kalau di Bodetabek main di harga 1M, justru kita sampai hari ini belum bisa terlalu maksimal gitu. Tapi kalau di harga 600 sampai 900, insya Allah kita tahu preferensinya kayak apa. Alhamdulillah. Baik. Dari Kang Iqbal, kan kapan itu kan ada sempat ada yang nanya, gimana sih konsep hunian kalau sudah 1M ke atas itu, apakah cukup udah pasang gambar saja pasti laku? Nah, gimana ini Kang? Dari pandangan seorang arsitek ini ketika membuat, karena kan ngomong konsep hunian kan juga tidak lepas dari konsep kawasannya juga kan gitu. Silakan Kang. Ya, baik dari yang pernah dialami dulu dengan di awal di tahun 2016 itu kan juga berburu lahan, ketika lahannya artinya sudah tinggi, dihitung-hitung waktu itu mungkin Pak Ipin masih ingat ya, landed apartemen. Jadi harganya itu di atas 1 Surabaya. Sebenarnya beberapa pasar itu juga ternyata beda dengan pasar-pasar karakteristik pasar yang 500 bawah ini berbeda kan. Dari segi perlakuan dan sebagainya, termasuk ekspektasinya ya tentu mereka ingin melihat juga matangnya lah, itu faktor yang cukup mempengaruhi juga ya, kesiapan sumber airnya dan sebagainya. Nah, selain itu juga dari ini ya, dari aspek insight itu kan, insight pengetahuan itu kan selain dari teori juga dari experience. Nah, jadi kalau dari aspek experience itu tadi, kemudian juga dari transfer knowledge dari klien juga gitu, yang bermain di harga 1 juta bahkan 2M. Itu memang kawasannya daerah yang yang dibangun ini memang kawasannya sudah terbentuk. Mungkin nanti akan kita mungkin desainnya nggak saya masukkan di sini ya, nggak masuk di preview. Itu jualannya 2M. Kawasannya itu sudah matang gitu, karena memang dapat lahannya, site-nya itu di dalam kawasan gitu. Jadi sudah terbentuk, dia dapat site di situ. Jadi harga jualnya kompetitor 2M itu ya harganya startnya seperti mulai 2M. Jadi kalau menjual 2M itu masih dianggap wajar. Makanya konteks wajar ini harus dikembangkan di mana gitu. Mana kemudian lahan kita berada di lingkungan yang seperti apa. Kalau lingkungannya belum terbentuk itu memang rata-rata yang menyampaikan jualan di harga 1M ke atas itu ya cukup tantangan tersendiri. Tidak cukup hanya berlabelkan mungkin tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sikap bla 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 itu tidak cukup hanya itu. Kalau toh ada yang bisa menjual di atas 1M dengan yang kondisi yang seperti itu sudah sudah catatan tersendiri ya. Hebat lah. Kalau belum terpenuhi luar biasa. Itu case khusus ya. Spesial case bisa diundang gitu. Iya. Baik Kang Iqbal. Alhamdulillah. Jadi setidaknya bahwa memang tidak mudah juga untuk menjual harga dengan rumah dengan harga di atas 1M tadi, sesuai dengan pembahasan Kang Iqbal tadi. Tadi Kang Vito juga menambahkan kondisi sekarang ini yang marketable itu kisaran antara 600 sampai 900
juta ya untuk ini. Nah mungkin Kang Iqbal nih sedikit monggo. Nah tapi juga persilahkan kalau seandainya ada peserta Serambi Degrees dari Sobat Degrees yang ingin bertanya, bisa send atau mungkin tulis chat ya, kalau tidak ingin langsung live pertanyaannya. Nah Mas Iqbal, kalau dengan harga 600 sampai 900 juta nih, sebetulnya mungkin dari pengalaman Mas Iqbal Kang Iqbal ketika desain dan menyusun konsep itu, apa sih yang harus muncul di dalam konsep hunian itu? Ya, harga segitu kan pasti apa namanya, pasar itu kan minta. Saya mengeluarkan harga segitu itu apa yang didapat. Itu akan berbeda tuntutannya daripada yang harga di bawah 300 atau 500, 300, 500. Tuntutannya pasti berbeda. Pasti ada value lebih yang dia dapat. Nah, kalau dari aspek sebagai sudut pandang tersebut, tentu bagaimana kemudian kita ini mendukung support developer dari segi membantu untuk mengartikulasikan ide dengan sajian konsep-konsep dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk menjelaskan bangunan ini seperti apa, value-nya itu seperti apa. Tentu kan nggak mau gitu kan, asalnya kalau apa namanya, harganya tinggi itu di atas 500, tapi bangunannya maaf sumpek, bahasa Indonesia sumpek itu sumpek apa ya, jadi nggak nyaman gitu ya, menjadi udara itu nggak mengalir, itu tentu harga segini kok begini. Nah, ini cara mengkomunikasikannya adalah dengan yaitu dengan tool konsep itu sangat mendukung. Bahkan kemudian ada klien itu yang apa namanya, minta kemudian dibuatkan konsep-konsep itu gitu. Ya, bahasanya adalah bahasa gambar yang itu aksonometri, yang seperti yang kita apa namanya, yang Degrees sajikan ya, aksonometri, konsep penghawaan, aliran. Ini ketika disampaikan ke calon buyer itu punya pengaruh ternyata. Nah, menyampaikan, minta tolong dibuatkan ada ininya ya. Kenapa ya? Ternyata itu memberi pengaruh. Kalau nggak dapat ini ya kita ya. Jadi kadang memang satu hal yang perlu dipahami ya. Informasi terkait konsep yang sedemikian rupa itu memang ada konsekuensi waktu. Gitu. Kadang ada yang minta gini Pak, dengan waktu yang cepat, tapi berkonsep ini kan juga ya istilahnya kita spare waktu itu juga perlu dipahami. Gitu. Karena konsep itu kan kita menggali jauh lebih dalam. Sebenarnya akan jauh lebih memudahkan proses di dalam mengkonsep itu kalau data-data itu matang juga dari developer. Makin detail karakteristik lahan, makin detail konteks yang ada pada lahan, termasuk makin detail isu-isu yang itu berkaitan dengan lahan, ini akan memudahkan di dalam proses membuat konsep hunian yang itu bisa diterima pasar, jauh lebih bisa diterima oleh pasar. Jadi nggak hanya tentang kita mengambil contoh desain yang lagi populer ya, belum tentu itu populer desain kita gitu. Makanya makin banyak informasi itu akan memudahkan proses desain dan memudahkan juga tentu bagi developer itu penjualan. Mungkin bahasanya gini, mungkin kalau kita apa namanya, kadang kan kayak orang rokok itu kan ada labelnya itu. Merokok bisa menyebabkan kanker. Itu masih ada aja yang beli banyak gitu. Tapi coba merokok bisa ya, menyebabkan operasi jantung 300 juta. Itu pasti orang akan jauh lebih takut daripada. Jadi sebenarnya orang itu lebih takut kehilangan duitnya daripada
kesehatannya. Baik. Jadi mungkin ini bisa diasosiasikan ke konsep dunia. Orang dengan apa namanya, kita menjelaskan konsep dunia ini betul-betul sehat. Kemudian aspek fisik itu terpenuhi, ya, bisa sehat. Kemudian juga aspek psikisnya, ya, karena orang itu kan juga tidak hanya ngomong kebutuhan ini, ya, penghawaan dan pencahayaan yang optimal, tapi juga ngomong psikis gitu. Kadang nanti aja lah gitu, rumahnya lembab nggak apa-apa lah gitu. Itu nanti lembab loh, nggak masalah deh, yang penting dapat ini. Tapi ketika sudah sakit anaknya itu baru bingung. Mungkin rumah ini setidaknya menghemat biaya operasi sekian. Ini karena pernah kita alami gitu, ya. Ketika merancang case-nya itu ketika tidak dikonsep dengan baik, terutama aspek penghawaan dan pencahayaan itu, anggota keluarganya itu mohon maaf TBC. Sehingga setelah itu disampaikan ke kita solusinya gimana secara arsitektural, minta dibuatkan penghawaan yang optimal, pencahayaan juga yang optimal. Jadi ruangnya menjadi khusus. Uang berapapun keluar itu baru ini, ya. Ya. Baik Kang, saya coba share dulu. Ini juga salah satu konsep hunian yang sempat kita desain buat Kang Vito. Nah, kita bisa tonton bareng. Ya. Oke, jadi setidaknya itu ini proyek Kang Vito ya, yang di Bintaro ini. Cuma satu unit waktu itu. Satu unit rumahnya custom beli. Custom juga. Betul. Jadi sempat filenya kita bingung, filenya simpan di mana ini? Karena numpuk semua di tahun berapa itu. Nah, alhamdulillah kata Mati secara ini sempat kita buatkan animasinya ya. Jadi memang itu salah satu cara kami ke depan juga bagi The Gris untuk supaya membantu customer ya, klien kami developer atau mungkin perorangan ya untuk memahami konsep hunian, karena memang terkadang untuk menggambarkan konsep hunian itu terkadang memang harus dibuat animasi seperti tadi itu. Jadi untuk memperjelas bagaimana fungsi penghawaan. Tadi kan Kang Iqbal menceritakan tentang penghawaan, pencahayaan. Nah, kadang itu nggak akan mudah ketangkep ya bagi klien itu tapi ketika itu muncul kita gambarkan itu, insya Allah lah itu akan menjadi gambaran ya bagi customer atau developer itu nanti ke depannya, dan akan mempermudah mungkin salah satunya ke calon buyer ya, buat Kang Vito ini. Betul. Baik. Kita sebenarnya pengen ngobrol banyak, tapi karena waktu pula nih Kang, kita mohon maaf kepada para sobat The Gris di ini, tapi insya Allah kita akan lanjutkan dengan tema-tema yang akan datang akan lebih baik. Mungkin sebelum berakhir dari Kang Vito dulu nih, mungkin ada closing statement ya, apa sih yang perlu Kang Vito sampaikan kepada sobat The Gris pada sore hari ini terkait dengan konsep hunian yang marketable. Monggo, Kang.
Jadi kalau menurut saya memang sekarang ini kita harus bisa menyesuaikan apa yang ingin kita tawarkan dengan apa yang marketnya mau gitu. Nah, tapi kita juga harus mempertimbangkan aspek tadi harga, terus kemudian estetik, fungsi, ya. Dan itu semua kalau memang kita bisa penuhi, maka insya Allah produknya mudah diserap sama pasar. Ya kemarin saya lihat itu salah satu yang tadi saya bilang proyeknya Pak Bahar ini itu yang di Bintaro juga. Saya lihat memang secara desain mereka punya bisa nangkep apa yang dimau sama market gitu. Terus proyek yang pernah kita buat juga di Alisan Residence 3 itu di Cinangka itu juga bisa diterima sama market. Kenapa bisa diterima? Marketnya bisa pilih desain suka-suka. Jadi satu proyek itu 16 unit ada mungkin sekitar 12 desain. Dan itu desainnya digiris semua kalau nggak salah. Karena konsumennya pengennya begini, pengennya begitu, pengennya begini, pengennya begitu, yang pusing kita ya sebagai developer. Tapi memang marketnya maunya begitu gitu. Jadi memang kita bikin konsep Skafling siap bangun, yang datang beneran konsumen yang memang berharap saya bisa ngedesain sesuai mau saya gitu. Tapi karena serapannya bagus, ya udah kita terusin aja gitu. Makanya satu perumahan itu ada 1, 2, 3 konsep desain. Alhamdulillah. Gitu. Padahal cuma 16 unit, 3 konsep desain, 12 desain berbeda gitu. Tapi ya itu tadi, kalau memang dari awal kita memang udah tahu marketnya siapa, kita buka, kita tawarkan ya, kalau memang udah konseptual tadi kayak yang di Bintaro itu, maka market udah bisa langsung serap tuh. Ya kan, tanpa perlu ada perubahan-perubahan desain. Nah, untuk yang di Cinangka ya kita sesuaiin sama kebutuhan dan kemauan konsumen. Nah, begitu juga pada saat kita nyiapin, terutama kalau khusus yang rumah-rumah harga 500-an ke bawah, kalau menurut saya bentuknya lebih baik yang umum, ya, tapi tentunya konsepnya harus integrated antara hunian, antara konsep perumahan Islaminya, fasos-fasumnya, sehingga jadi kesatuan yang utuh dan jadi nilai jual yang maksimal gitu. Baik, alhamdulillah. Kemudian saya beralih ke Kang Iqbal. Silakan, Kang. Luar biasa ya. Closing statement ya. Ya. Jadi proyek yang sukses itu bukan yang itu gue banget, ataukah tekad, maksudnya developer banget, ataukah pasar banget. Tapi yang bisa kemudian sama-sama membuat kita itu sama-sama bangga. Ya, kita harus memahami irisannya. Pasar senang, kita juga bangga gitu dengan proyek kita. Itu yang bagi saya proyek yang berhasil itu salah satunya itu ya, dari aspek desain. Kemudian juga nggak hanya diterima pasar, kita juga kemudian ridho dengan desain. Memang konsep-konsep yang ya salah satu hal yang menarik di properti itu kan memang perbedaan perilaku gitu. Makanya orang itu kan secara naluriah pasti nggak pengen sama gitu, sama plug itu nggak pengen gitu. Pasti ada sisi yang berbeda, harus gitu. Ya, setidaknya yang bisa menjadi tambahan, kadang kita perlu membuka wawasan, nggak selalu kemudian desain itu apa yang kita suka, karena belum tentu pasar sukai. Tapi setidaknya kita itu terhadap desain itu juga nggak ada masalah, juga setelah pasar beli, kita juga dapat masukan sebagai pengembangan juga. Yang penting transaksi, mencintai transaksi. Jadi memang variabelnya banyak ini, nggak hanya desain, tapi juga mencintai transaksinya. Jangan cintai proyeknya, tapi cintai transaksinya.
sentimennya Zulmi kan begitu. Baik. Alhamdulillah. Baik, saya ucapkan jazakumullah pada para sobat The Gris yang hadir di acara sore ini, dan tak lupa saya ucapkan jazakallah khair Kang Vito ya sudah jauh-jauh dari Bekasi. Sama satu lagi saya baru ingat proyek kita yang di Cikarang tuh yang dulu pertama kali itu tahun 2017. Ya itu di situ dahsyat banget. Itu rumah harga 100 sampai 200 jutaan. Orang-orang yang lihat gambarnya itu rata-rata mengira itu harganya kalau enggak 500 sampai 800 jutaan itu salah satu proyeknya desainnya The Gris yang paling kalau menurut saya bisa ngangkat produk itu dengan luar biasa kalau di kita. Alhamdulillah. Iya kan. Baik. Alhamdulillah. Semoga ini kita The Gris, makanya acara Serambi The Gris ini adalah salah satu cara kami untuk mengedukasi teman-teman semuanya sebagai bentuk kita supaya nanti bentuk edukasi ini dalam bentuk ya diskusi live ini. Nah, makanya salah satu kita mengundang pembicara tamu Kang Vito ini tujuannya sebagai apa? Sebagai praktisi di lapangan. Kalau Kang Iqbal lihat praktisi di konsep desain. Nah, ini makanya dengan mencampurkan dua hal ini, semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman yang lain, ya, baik developer buat acara-acara. Dan saya pesan Kang Vito jangan kapok-kapok, kita undang lagi. Insya Allah. Dan tak lupa saya ucapkan jazakallahu khair buat Kang Iqbal yang sudah jauh dari Al-Quds ya. Al-Kudus maksudnya. Di kota Kudus. Jadi kita ini ada di Surabaya, Kudus, dan Bekasi ini. Masya Allah. Jadi ternyata pandemi ini ternyata oleh Allah ada kemudahan. Kemudahan apa? Ternyata kita ini bisa ketemu walaupun di kota yang berbeda dalam satu ruangan di Zoom meeting ini pada sore hari ini. Baik, demikian acara Serambi The Gris pada sore ini. Kami ucapkan sekali lagi, saya ucapkan jazakallahu khair atas kehadiran para sobat The Gris pada sore ini, dan tak lupa sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khair pada Kang Vito dan Kang Iqbal. Demikian kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.